Situasi yang sulit seringkali dapat menjadi pintu masuk menuju masa depan yang lebih cerah. Setidaknya, hal itu dapat tergambar dari kehidupan Agus Praptina, perempuan dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Perempuan yang akrab dipanggil Bu Seno ini adalah pengusaha UMKM Cabai Craft. Usaha kerajinan ini memproduksi aneka kerajinan berbahan limbah enceng gondok. Selain itu, usaha kerajinan ini juga memproduksi kain-kain batik ekoprint. Ditemui di kediamannya, Perumahan Canda Birawa Asri, Desa Sukorjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, perempuan kelahiran tahun 1960 ini sedang sibuk membuat kain ekoprint bersama seorang anak binaannya. Teknik ekoprint adalah teknik pewarnaan kain yang ramah lingkungan karena memanfaatkan bahan-bahan alami seperti dedaunan. Dalam teknik ekoprint, tidak dipergunakan bahan kimia berbahaya atau bahan buatan seperti pewarna sintetis. Dengan telaten, mereka berdua menyusun helai demi helai daun di atas hamparan kain putih yang sebelumnya telah direndam air hangat selama 30 menit untuk membuka serat kain. Setelah dedaunan disusun, selanjutnya kain dilapisi plastik untuk diinjak-injak agar motif dari dedaunan bisa menempel sempurna di kain. Berikutnya, kain yang telah dilapisi plastik digulung dan diikat untuk selanjutnya dikukus selama beberapa menit. Setelah dikukus selama beberapa menit, gulungan kain ekoprint dibentangkan dan terlihat kain yang semula putih polos kini menjadi terlihat makin cantik dengan aneka motif dedaunan. Yang pertama, kain itu kita scoring dulu. Setelah scoring kita mordan. Mordan itu menentukan sekali nanti bagus tidaknya hasil dari ekoprint. Mordan itu proses karena ini bahan dari pabrik, ada bahan kimianya. Mordan itu ada bahan kimia juga yang harus, kalau langsung bahan alam asik kurang bagus. Jadi mordan itu ada tawas, ada Epsom, pakai tunjung juga. Jadi setelah bahan-bahan itu kita campur dengan air, kain yang sudah digoreng kita rendam minimal 1 jam, itu nanti bahan kimia luruh semua. Jadi setelahnya kan kita baru proses ekoprint seperti tadi. Baru setelah dimordan baru kita tempel daun. Setelah tempel daun kita gulung, diikat kuat. Tujuannya biar membantu nanti warna daun itu biar nempel ke kain. Terus juga biar tidak geser, karena kalau geser itu juga hasilnya kurang bagus. Terus kita kukus selama 2 jam. Setelah dikukus nanti kita keluarkan, kita buka, terus kita angin-anginkan. Diangin-anginkan sekitar 2 hari. 2 hari baru nanti kita baru bisa dijemur atau dicuci saja, dicuci dengan sabun cair. Harga ekoprint itu mulai dari berapa sampai yang paling mahal dianggap berapa? Kain ekoprint biasanya satu potongnya 2 meter. 2 meter tuh saya jual mulai harga yang termurah itu 250.000. Yang termahal, yang berbahan sutra itu 1.400.000. Selain memproduksi kain ekoprint, Cabai Craft yang dirintis Bu Seno juga memproduksi aneka kerajinan berbahan limbah enceng gondok. Enceng gondok ini diambil dari Sungai Berantas yang membelah Kediri Raya. Saya dulu menggandeng orang daerah yang sekarang Jembatan Baru. Nah, situ kan banyak. Saya mencari orang yang nganggur. Saya ajak, kalau mau saya beli. Kan kalau orang situ dia otomatis dia sudah tahu karakter daerah. Soalnya bahaya juga kalau ngambil situ, kalau orang luar nggak tahu nanti bisa kepleset atau kedalamannya sungai kan nggak kenal. Tapi itu juga nggak berlangsung lama, orangnya nggak mau. Nggak mau. Kan emang murah, Mbak. Akhirnya saya yang kalau ada kebutuhan untuk pelatihan atau untuk pesanan yang banyak, saya ambil dari Berantas yang di hilir sana di Surabaya. Terkait kelahiran Cabai Craft, Bu Seno mengakui bahwa usaha ini didirikannya karena terhimpit oleh situasi. Pada tahun 2002, suaminya,
almarhum Seno meninggal dunia. Saat itu, pasangan suami istri sudah dikaruniai 4 orang anak. Kala itu, si bungsu masih kelas 3 SD. Sepeninggal sang suami, perekonomian keluarga ini hanya mengandalkan uang pensiun sang suami yang tak seberapa. Namun, karena terdorong untuk menjadikan 4 anaknya dapat mengencap pendidikan terbaik, Bu Seno mengupayakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk membuat kue untuk dijual di koperasi-koperasi sekolah yang ada di Kabupaten Kediri. Pada 2014, Bu Seno mulai berpikir untuk membuat kerajinan. Ide ini muncul setelah dia melihat kain perca hasil potongan tukang jahit dan limbah enceng gondok di dekat rumahnya. Dengan tangan kreatifnya, benda-benda itu diolah menjadi aneka kerajinan. Lambat laun, karya-karya buatan Bu Seno terus berkembang dan dilirik oleh banyak orang. Pada 2017, dia mulai mengembangkan sayap dengan membuat kain ekoprint. Kain-kain ekoprint itu diolah menjadi aneka tas hingga busana. Yang membanggakan, karya-karyanya ini sampai dibawa ke ajang fashion di Paris, Prancis. Itu kebetulan Capi kan jadi mitra Bank Indonesia wilayah Kediri. Terus waktu itu saya kurasinya yang dompet sama tas. Jadi waktu itu karena ada untuk acara ISEF di Paris sama beberapa negara sebetulnya. Tapi kebetulan kemarin pesannya untuk Paris sama Korea. Itu tote bag, berupa tote bag untuk tempat souvenir acara fashion show di sana. Selain keberhasilan Bu Seno membuat produknya dikenal hingga mancanegara, yang membuatnya paling bersemangat adalah mengajari banyak orang sehingga usahanya ini menjadi lebih berdampak. Menurutnya, yang lebih penting adalah membantu dan mengajari orang lain bagaimana teknik membuat kerajinan yang menarik dengan memanfaatkan limbah di sekitarnya. Dengan demikian, orang-orang tersebut dapat meningkatkan taraf ekonominya. Karena itu, selama ini dia sangat aktif dalam berbagai sesi pelatihan membuat kain ekoprint ataupun kerajinan enceng gondok. Para peserta pelatihan itu paling banyak perempuan. Namun, nenek 5 cucu ini juga rajin memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim piatu, khususnya yang duduk di bangku SMK. Anak-anak tersebut dibantu membiayai pendidikan hingga lulus. Selain itu, anak-anak tersebut juga dia ajari cara membuat kerajinan ekoprint. Konsep saya itu emang saya tidak cari profit yang gede. Saya pengen mencari pengen mencari dan memunculkan pelaku-pelaku usaha baru. Kalau untuk ibu-ibu itu biasanya ini pengalaman pribadi ya. Saya dulu anak-anak saya masih kecil kan nggak mungkin saya tinggal kerja keluar. Tapi saya pengennya ibu-ibu itu tetap produktif, tapi tetap bisa mengawasi putra-putranya. Yang sekarang jadi mitra saya itu ya dari ibu-ibu rumah tangga yang dulu ikut pelatihan di tempat saya. Ya ada yang berbayar, ada yang gratis. Karena konsep saya emang saya pengen memunculkan pelaku baru. Dari Bu Seno, kita belajar bahwa di situasi-situasi yang sulit, selalu ada harapan yang membentang. Tentunya untuk mewujudkan harapan itu, diperlukan mental yang pantang menyerah, mau belajar dan rajin berinovasi. Ya untuk ibu-ibu yang senasib dengan saya, yang jelas jangan putus asa, karena kita dikasih ujian hidup pasti dikasih jalan keluarnya, pasti ada. Dan semua juga nggak bisa instan langsung jadi langsung sukses, nggak ada. Ya semua harus butuh perjuangan. Tetap semangat.